Halo sahabat-sahabat statistik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan mengenai sepasang rata-rata perlakuan dan penerapannya dalam SPSS. For your information guys, SPSS adalah sebuah software pengelola data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Untuk lebih lanjut, stay tune on the video. Selamat menonton! Nah, apa sih itu kesimpulan sepasang rata-rata perlakuan? Secara umum, berfungsi untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata beberapa kelompok populasi atau lebih dari dua melalui ukuran-ukuran penyebaran atau variansi dari masing-masing kelompok populasi tersebut. Kesimpulan mengenai sepasang rata-rata perlakuan menurut para ahli. Menurut Merriam-Webster, merupakan bagian yang mewakili atau satu barang dari keseluruhan kelompok yang lebih besar, terutama ketika disajikan untuk diperiksa atau ditunjukkan sebagai bukti kualitas berdasarkan pada topik penelitian yang ditentukan. Uji ini juga merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Uji ini juga sering dipakai untuk penelitian. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, kita menguji setiap subjek satu kali. Saat kita bekerja dengan subjek manusia, satu tes dapat bermanfaat karena beberapa alasan. Dengan penilaian tunggal per orang, kita tidak perlu khawatir tentang subjek yang belajar bagaimana tampil lebih baik. Bosan dengan beberapa tes dan bagaimana perjalanan waktu memengaruhi setiap orang. Dengan menguji satu kali ini, kita dapat mengesampingkan berbagai efek waktu dan urutan yang dapat mempengaruhi bagaimana skor berubah. Saat kita menguji item fisik, kita hanya perlu menguji setiap satu item satu kali. Jika pengujian merusak atau mengubah item, kita tidak mungkin untuk mengujinya berkali-kali. Kekurangannya karena setiap kelompok berisi subjek yang berbeda, ada banyak variasi faktor khusus subjek yang mempengaruhi cara mereka menanggapi tes. Sementara penugasan acak ke kelompok dapat mengurangi perbedaan sistematis antar kelompok. Faktor-faktor khusus subjek ini tidak dikontrol. Perbedaan antar partisipan dalam kelompok ini dapat mempengaruhi hasil. Para ahli statistik menyebut perbedaan ini sebagai variabel partisipan, termasuk usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial di antara banyak kemungkinan lainnya. Berikut merupakan rumus untuk perbedaan rata-rata perlakuan. Di dalam kurung, X bar 1 min X bar 2 kurang lebih T akar MSE dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Keterangannya yaitu X bar 1 rata-rata dari sampel pertama, X bar 2 rata-rata dari sampel kedua, T sama dengan diperoleh dari lampiran B.2, derajat kebebasannya sama dengan N ke K. MSE adalah istilah kesalahan kuadrat rata-rata yang diperoleh dari tabel ANOVA atau SSE sampai dengan N ke K. N1 jumlah pengamatan pada sampel pertama dan N2 adalah jumlah pengamatan pada sampel kedua. Selanjutnya, bagaimana penerapan dari kesimpulan sepasang rata-rata perlakuan ke dalam SPSS? Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari data. Di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan mengambil dalam tabel sosial dan kependudukan. Terlebih khusus sosial dan budaya. Pada kolom nomor 3 yaitu proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon
telepon genggam menurut kelompok umur. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada beberapa tingkatan umur mulai dari 15 tahun sampai dengan 60 tahun ke atas. Tahap selanjutnya, kita masuk ke dalam SPSS, lalu pergi ke variable view, dan kita akan masukkan nama, di sini terdapat dua variabel. Pada variabel pertama, kita singkat saja PD, dan yang kedua OT. Pada tahap selanjutnya, kita pergi ke data view, dan kita akan masukkan data-data yang kita ambil di Badan Pusat Statistik tadi. Selanjutnya, kita masukkan angka yang pertama, 2885, ke dalam PD atau variabel pertama. Dan angka yang kedua, 8755, ke dalam variabel pertama. Selanjutnya disusul oleh data-data yang ada pada variabel pertama. Kemudian kita kembali melakukan hal yang sama kepada variabel 2 dengan memasukkan data-data, itu yang pertama 3788, ke dalam variabel kedua atau OT. Langkah selanjutnya, kita pergi ke menu Analyze dan pilih Compare Means, lalu Paired Sample T-Test. Lalu kita masukkan variabel pertama dan kedua. Pada tahap ini, jika sudah memasukkan keduanya, lalu tekan OK dan akan muncul hasilnya. So guys, itulah cara penerapan kesimpulan sepasang rata-rata perlakuan ke dalam software SPSS.